A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, kesendirian bagi sebagian orang dianggap sebagai hal yang membosankan. Apalagi harus terjebak dalam suasana yang sepi. Mereka lebih suka berbaur dengan orang-orang sekitar, terutama berkumpul dengan orang-orang terdekat. Akan tetapi di sisi lain, ada juga seseorang yang sudah tidak peduli dengan kesendirian. Alih-alih mengeluh, mereka justru menikmati kesendirian secara penuh. Tidak bisa berkumpul bersama teman bukan suatu masalah bagi mereka. Mereka adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang sudah mampu menikmati hidup dalam kesendirian. Lantas, apa saja ciri-cirinya? Yang pertama adalah mereka sudah mampu memahami diri secara utuh. Bagi beberapa orang, kesendirian adalah hal yang paling dihindari. Mereka berusaha menjalin interaksi dengan lingkungan sekitar, bahkan selalu berusaha membaur dengan orang-orang terdekat. Tapi apakah semua orang bisa seperti itu? Jawabannya tentu tidak. Ada beberapa orang yang justru menikmati dalam kesendirian. Mereka tidak merasa tertekan walaupun terpisah dari lingkungan sosial. Sendirian adalah kesempatan memahami diri secara utuh. Mereka bebas menentukan minat dan keinginan tanpa campur tangan orang lain. Yang kedua adalah mereka tidak takut dengan kesepian. Tidak dapat dipungkiri, kesepian dianggap sebagai situasi yang sangat membosankan. Apalagi harus diam tanpa mengobrol dengan orang lain. Akan tetapi tidak bagi mereka yang sudah benar-benar menikmati kesendirian dalam hidup. Kesepian justru dianggap sebagai ketenangan. Mereka bebas menaati hidup tanpa ada kebisingan dari lingkungan sekitar. Dengan kesendirian, mereka bisa memperoleh suasana yang damai tanpa gangguan dari siapapun. Yang ketiga adalah mereka memanfaatkan kesendirian dengan aktivitas produktif. Tidak semua orang menganggap kesendirian sebagai situasi yang membosankan. Sesekali Anda perlu memahami orang-orang yang tidak tertekan dalam situasi tersebut. Mereka memandang kesendirian dengan cara yang unik. Bukannya mengeluh dan merasa tertekan, orang-orang tersebut memanfaatkan kesendirian dengan aktivitas yang produktif. Contohnya, seperti membaca, membuat kerajinan tangan, atau mengasah keterampilan tertentu. Kesendirian membuat orang-orang tersebut lebih berkonsentrasi mengasah kualitas diri mereka. Yang keempat adalah tidak tergantung kepada orang lain. Kesendirian mungkin situasi yang paling dihindari bagi beberapa orang. Beberapa alasan turut menyertai.
termasuk perasaan minder dan pesimis jika tidak memiliki teman. Namun demikian, orang-orang tertentu justru menikmati kesendirian dalam hidupnya. Salah satu tandanya tidak tergantung kepada orang lain. Bahkan untuk menghadapi permasalahan besar sekalipun, mereka lebih percaya dengan kemampuan diri sendiri yang bisa mereka andalkan. Meskipun tidak bersama teman, mereka tetap mampu menyelesaikan masalah. Yang kelima adalah tidak takut ketinggalan dengan orang lain. Sejauh mana orang-orang tersebut dalam menikmati kesendirian dalam hidup. Pada faktanya, kesendirian tidak selalu buruk. Tanpa disadari, mereka sudah menikmati kesendirian secara utuh. Hal ini bisa diamati dari sikap mereka dalam menyikapi sebuah tren. Mereka merasa tidak takut ketinggalan dengan orang lain. Kesendirian menyadarkan hidup bukan tentang persaingan, tetapi lebih penting, mereka fokus untuk menciptakan kebahagiaan. Yang keenam adalah kesendirian dimanfaatkan untuk mengeksplorasi kreativitas. Tidak banyak orang yang mampu memanfaatkan kesendirian dengan baik. Bukannya menikmati, justru menganggap kesendirian sebagai situasi yang membosankan. Padahal, anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Beberapa orang justru ada yang menikmati kesendirian dalam hidupnya. Bagi orang-orang seperti mereka, kesendirian dimanfaatkan untuk mengeksplorasi kreativitas. Mereka menemukan ide dan inspirasi baru, kemudian merealisasikannya menjadi sebuah karya. Tidak ada kata bosan dan takut dalam menghadapi kesendirian. Yang ketujuh adalah memiliki hobi atau proyek pribadi. Mungkin beberapa orang menganggap kesendirian sebagai situasi yang paling membosankan, apalagi tidak memiliki tempat untuk bercengkrama dengan orang lain. Tetapi itu tidak berlaku bagi mereka yang sudah bisa beradaptasi dengan kesendirian. Mereka malah menikmati kesendirian yang hadir di dalam hidup. Salah satu tandanya, mereka memiliki hobi atau proyek pribadi yang menyita waktu. Mereka sengaja menarik diri dari lingkungan sosial untuk menekuni proyek tersebut. Di awal, mungkin mereka menganggap kesendirian sebagai situasi yang buruk. Tapi tanpa disadari, diam-diam mereka sedang menikmati kesendirian yang hadir. Hal ini bisa diamati dari berbagai tanda. Mereka menganggap kesendirian bukan sebagai kebosanan, akan tetapi ajang untuk berkreativitas dan memahami diri secara menyeluruh. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.